Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Mengakhiri hubungan. Berhentilah main-main dengan sekretarismu itu. Jangan kira Mama tidak tahu ya. Kamu menjadikan dia wanita simpananmu kan? Tanya Silvana pada sang anak. Arden hanya diam sibuk dengan file-filenya di atas meja. Mereka berdua bahkan tidak tahu jika wanita yang dibicarakan menguping pembicaraan itu. Siapa namanya? Dea. Dia itu tidak selevel dengan kita, Arden. Sadarlah, akhiri hubungan kalian dan menikahlah dengan Mona. Mona adalah jodoh terbaik yang Mama pilihkan untukmu. Dari keluarga yang terpandang, berpendidikan, dan jelas asal-usulnya. Mama tidak akan malu mengenalkan Mona sebagai menantu Mama. Kamu paham kan? Dan Dea yang mendengar semua ucapan itu pun akhirnya menyingkir. Dia tak sanggup lagi, rasanya cukup, membuat dadanya sesak. Dia sadar, sangat sadar akan posisinya yang memang salah. Lebih salah lagi karena kini dia memiliki rasa pada tuannya itu. Tapi kini semuanya terasa sulit bagi dia. Dia tidak bisa hanya melihat harta. Karena nyatanya cinta itu tiba-tiba ada. Ada surat kontraknya. Dia dan Arden menyimpan masing-masing. Dulu mereka menjadi pasangan rahasia hanya untuk keuntungan satu sama lain. Arden membutuhkan pelukan hangatnya, dan Dea membutuhkan uang Arden yang berlimpah. Sudah jelas kesepakatan di antara mereka bahwa keduanya tidak boleh memikir rasa. Hubungan ini pun hanya boleh diakhiri oleh Arden. Tiba-tiba ingin memiliki Arden lebih dari ini. Dia menggeleng, berulang kali berkata tidak di dalam hatinya. Tidak, tidak boleh Dea. Sadarlah, kalian memang jauh berbeda. Benar apa kata Nyonya Silvana. Kamu dan Arden tidak selevel. Gumam Dea. Kini dia sudah kembali ke kursi kerjanya. Merasakan dada yang teramat sesak, namun tetap mencoba tegar. Dia harus bisa membentengi dirinya sendiri. Salah siapa dengan lancangnya mencintai seseorang yang tidak mungkin digapai. Hanya teman ranjang namun berharap jadi teman hidup. Tidak berselang lama, kemudian Silvana keluar dari ruangan Arden. Dia menghampiri meja Dea dengan tatapannya yang sinis. Akhiri hubungan kalian. Jika tidak, aku akan menyebar skandalmu itu. Ancam Silvana. Sementara Dea hanya bisa menunduk dan meremat kedua tangannya kuat. Setelah Silvana pergi, dering telepon kantor berbunyi. Telepon khusus yang hanya terhubung ke ruangan sang CEO. Dea mengangkatnya. Masuk. Titah Arden dan dia pun menurut. Bahkan belum sempat dia menjawab ucapan Arden itu, tapi telepon sudah mati. Mencoba tenang, Dea berulang kali menarik dan membuang nafasnya pelan. Lalu masuk ke ruangan sang tuan. Kunci pintunya. Dea menurut, satu tangannya menekan ke dalam handle pintu itu, dan pintu pun terkunci. Kemari. Dea mendekat. Jika perintah seperti itu, berarti dia harus duduk di atas pangkuan Arden. Siapa kamu? Tanya Arden saat dia sudah duduk di atas pangkuannya. Simpananmu. Arden tersenyum kecil, tapi dia masih mampu melihat senyum itu. Tampan sekali. Mama memintaku menikah, dan aku akan menikah. Tapi selama itu juga, kamu akan tetap jadi simpananku. Dia coba tersenyum, meski kini hatinya sakit sekali. Meski rasanya kedua mata itu terasa panas menahan air mata agar tidak tumpah. Harapan dia terlalu tinggi. Dia pikir Arden akan menolak keinginan ibunya untuk menikah dan terus mempertahankan dia. Dia terus tersenyum,
karena ini memang kesepakatan mereka. Saat sedang bersama, Dea harus selalu terlihat ceria dan membuat hari Arden indah. Tapi ternyata Arden lebih egois dari itu. Dia menikah dan ingin terus menjadikan Dea simpanan. Dengan bibirnya yang tersenyum, dia pun buka suara. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini. Ucap dia lebih egois pula. Dia sangat tahu jika Arden adalah pria kesepian. Semua hidupnya hanya untuk bekerja dan bekerja. Sebagai anak tertua dan laki-laki satu-satunya, dia harus menjadi pelindung dan tulang punggung keluarga. Untuk ibu dan dua adik perempuannya. Setelah ayahnya meninggal, semua beban berat itu dia tanggung sendiri. Arden tidak ingin hubungan yang membuatnya sulit. Karena itulah mereka menjadi pasangan dalam surat kontrak. Dan mendengar Dea yang mengucapkan kata pisah, Arden semakin mendekap erat pinggang wanitanya. Aku akan kembalikan semua fasilitas yang sudah kamu beri. Itu tertulis di surat perjanjian. Jika aku yang meminta pisah, ucap dia lagi. Dia menatap lekat kedua mata Arden. Dia yakin, kelak dia tidak akan bisa melakukan ini lagi. Apartemen dan mobil, barang-barang mewah, semuanya akan aku kembalikan. Jadi ayo kita akhir hubungan ini. Final dia. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan tangan Arden yang menyentuh pinggangnya. Dia bangkit dari bangkuan Arden. Lalu menjauh berdiri di hadapan Arden dengan terhalang meja kerja. Mulai malam ini, aku tidak akan tidur di apartemen. Permisi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saat keluar, tiba-tiba air matanya jatuh begitu saja. Hatinya makin sakit saat melihat Arden yang hanya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seolah dia memang sangat tidak penting bagi pria dingin itu. Seolah hubungan mereka yang terjalin selama ini benar-benar tidak ada artinya. Dia menangis, terus menangisi kebodohannya sendiri. Di saat dia memberikan cinta, pria itu ternyata hanya menjadikannya teman ranjang, tidak lebih. Kamu memang bodoh, dia. Sangat bodoh. Apa aku harus mengundurkan diri juga dari perusahaan ini? Iya. Kalau ingin mengakhiri hubungan, jangan tanggung-tanggung. Pergi yang jauh sekalian. Tapi cari pekerjaan tidak mudah. Terserahlah. Pokoknya aku harus pergi jauh dari pria menyebalkan itu. Hari itu juga dia membuat surat pengunduran dirinya. Dia kirim surat itu ke bagian HRD. Lalu bagian HRD menyerahkannya kepada sang CEO untuk disetujui. Arden langsung menyetujui itu tanpa pikir panjang. Sampai akhirnya dia dipanggil oleh bagian HRD dan mulai tanda tangan pemutusan kontrak secara sepihak. Karenanya, dia tidak mendapatkan pesangon. Lihatlah, pria brengsek itu bahkan langsung menyetujui tanpa memanggil dan bertanya padamu lebih dulu. Menyebalkan sekali. Cinta yang sudah lama bersemi seketika berubah jadi benci. Dia sangat membenci Arden yang bersikap dingin itu. Meski mulut dia diam, tapi dalam hatinya dia terus mengutuk Arden. Saat jam pulang kerja tiba, dia membereskan semua barang-barangnya. Besok dia sudah tidak masuk kerja lagi. Dia membereskan barang itu dengan kasar. Sesekali memasukkan barangnya ke dalam kardus dengan melempar. Nona Dea, panggil seorang pria dan membuat Dea sedikit terkejut. Dia langsung berbalik dan melihat Leon. Leon adalah asisten pribadi Arden. Saksi adanya surat kontrak di antara Dea dan Arden.
Satu-satunya orang yang jelas tahu hubungan terlarang di antara mereka. Pak Leon, ada apa? Tanya dia. Dia mulai memasang wajah hormat. Tidak ada lagi kekesalan yang tergambar di raut wajahnya. Bagaimanapun, di perusahaan ini jabatan Leon lebih tinggi dibanding dia. Anda ingin mengakhiri hubungan dengan Tuan Arden? Tanya Leon langsung dan dia menganggukkan kepalanya dengan ragu. Sepertinya Anda lupa dengan beberapa poin di surat perjanjian itu. Jelas Leon, dan membuat dia meneguk ludahnya dengan kasar. Mulai mengingat-ingat apa yang dia lupakan. Apa Anda sudah mengingatnya? Tanya Leon ketika melihat dia yang seolah berpikir, tapi tak kunjung memberikan respon. Jika Anda lupa, saya bisa membantu Anda untuk mengingatnya. Jelas Leon. Ketika itu dia langsung melebarkan mata dan menajamkan telinga siap mendengar. Anda mengatakan pada Tuan Arden untuk tidak tinggal lagi di apartemen. Tapi setelah berpisah, kalian harus tinggal bersama dulu selama 3 bulan. Untuk memastikan apakah Anda hamil atau tidak. Karena selama ini Tuan Arden tidak pernah menggunakan Stop. Iya, saya paham. Potong dia dengan cepat. Membicarakan ini dengan Leon cukup membuatnya malu. Bagaimana bisa Leon mengingat dengan jelas percintaannya dengan sang tuan? Tapi kan aku pakai KB, Pak. Tambah deh. Tapi tinggal selama 3 bulan setelah memutuskan berpisah itu juga ada di surat perjanjian. Hari ini Anda akan pulang ke apartemen. Mobil juga masih bisa Anda pakai. Lanjut Leon. Dia lemas. Dia membuang nafasnya berat. Niat hati ingin pergi sejauh-jauhnya, tapi kini malah kembali terikat dengan pria menyebalkan itu. Sekarang aku akan benar-benar jadi simpanannya, karena siang malam akan selalu ada di apartemen. Karena aku tidak bekerja lagi. Ah, sial. Setelahnya Leon pergi, meninggalkan Dea yang kembali duduk dengan lemas. Dea hanya bisa pasrah. Tekad Dea semakin kuat. Bagaimanapun dia memang harus mengakhiri hubungan ini. Karena kini di antara mereka sudah berbeda. Dea yang semakin cinta dan Arden yang sebentar lagi akan menikah. Tidak ingin lama, Dea kembali bangkit dan menyelesaikan berkemasnya. Lalu pulang menuju apartemen yang sudah dia tinggali selama 2 tahun terakhir. Di tahun pertama, Arden hanya mendatanginya saat butuh, saat hanya perlu pelepasan. Tapi di tahun kedua, mereka mulai tinggal bersama, seperti pasangan sesungguhnya. Tapi ketika berada di kantor, Arden akan tetap bersikap dingin. Tidak, tidak, aku harus kuat, harus fokus. Meski tinggal kembali satu apartemen, tapi mulai sekarang aku akan tidur di kamar terpisah. Dia menekan password apartemen itu dan pintu terbuka. Masuk dengan santainya langsung menuju kamar. Salah, aku tidak boleh tidur di kamar itu lagi. Ucap dia ketika kesadarannya kembali. Sudah terbiasa tidur bersama, terus otomatis datang ke kamar utama. Tapi kini tidak lagi, dia akan tidur di kamar terpisah. Setelah meletakkan barangnya di kamar, dia terpaksa tetap masuk ke kamar utama untuk mengambil baju-bajunya. Nah, sudah, ucap dia saat berhasil mengeluarkan semua baju. Dia tersenyum, siap berlari kembali ke kamarnya. Buru-buru dia mengambil baju itu sebelum Arden sampai. Kalau bisa, ini semua harus selesai. Namun langkahnya urung saat tiba-tiba melihat Arden yang masuk ke dalam kamar. Seketika jantung dia bergemuruh hebat. Mendadak berdebar khas orang jatuh cinta. Dia benci sekali. Kenapa dia selama ini? Mau kamu bawa kemana baju itu? Tanya Arden.
Dia berdiri di hadapan Dea yang sedang memeluk semua bajunya dengan kedua tangan. Aku mau pindah kamar. Dia menjawab dengan gugup. Di mana berada CD-mu? Biar kubawakan. Astaga. Saat itu juga dia menjerit di dalam hatinya. Tidak perlu, nanti kau ambil sendiri. Kesal dia. Setelahnya dia berlalu dari sana, bahkan menabrak lengan Arden dengan kesal. Dia tidak melihat saat Arden tersenyum dengan tingkahnya itu. Arden geleng-geleng kepala. Kenapa harus malu? Ucap Arden. Bersambung.